Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Herlambang Eskel MSI, Ibu Eka Nuraima Eskel MSI, Ibu Sulistiorini Eskel MT selaku dosen pengampu mata kuliah Transformasi Digital. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dava Saifuddin dengan akhiran NIM 002. Izin mempresentasikan strategi dan implementasi review materi mata kuliah Transformasi Digital. Selanjutnya yaitu ada pengantar mata kuliah transformasi digital. Di era teknologi yang terus berkembang saat ini, kemampuan untuk memahami dan mengimplementasikan transformasi digital menjadi sangat penting. Transformasi digital bukan hanya tentang mengadopsi teknologi baru, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut mengubah cara kita bekerja, berbisnis, dan berinteraksi. Pada mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang konsep dan strategi, juga praktik terbaik dalam transformasi digital. Melalui kuliah ini, kita akan menjelajahi berbagai aspek transformasi digital. Mengapa perlu melakukan transformasi digital? Yang pertama yaitu teknologi berkembang secara pesat, menambah cara manusia beraktivitas, berkomunikasi, dan berinteraksi. Selain itu juga beragam aplikasi menyediakan fitur-fitur yang memungkinkan terjadinya layanan yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah. Selanjutnya juga ada produk-produk yang berbasis teknologi digital seperti e-money, e-wallet, internet m-banking, kripto, dan lain-lain. Selain itu juga generasi milenial mengharapkan semua interaksi dan transaksi dilakukan dengan menggunakan teknologi. Nah, selanjutnya apa resikonya jika tidak melakukan transformasi? Yang pertama yaitu ada daya saing, di mana daya saing tersebut tidak memberikan layanan yang diharapkan berbasis teknologi yang cepat, mudah, fleksibel, dan berkualitas. Selain itu juga menurunkan reputasi oleh perusahaan tersebut sehingga dapat mempengaruhi oleh kehilangan kesempatan dan memperoleh pendapatan tambahan dari berbagai peluang cyber marketplace. Selain itu juga peluang pasar akan menurun sehingga eh, perusahaan tersebut akan dilindas oleh perusahaan-perusahaan pendistribusi yang menawarkan produk alternatif yang jauh lebih kompetitif. Nah, bisa dilihat pada gambar di samping seperti Nokia, BlackBerry, Kodak, Yahoo, Friendster merupakan suatu perusahaan yang tidak melakukan transformasi sehingga produk-produk tersebut yaitu lenyap karena kalah oleh perusahaan lainnya. Nah, selanjutnya yaitu ada disrupsi. Disrupsi merupakan menggantikan pasar lama industri dan teknologi untuk menghasilkan kebaruan yang lebih efisien dan menyeluruh serta bersifat destruktif dan kreatif. Nah, selanjutnya ada lanskap destruktif. Yang pertama yaitu eh, transformasi budaya dan transformasi pasar digital, di mana transformasi budaya yaitu dibagi menjadi dua, yaitu ada alam dan manusia, namun menurunkan pamor kapitalisme. Selanjutnya ada transformasi pasar digital, yaitu teknologi dan informasi yang memecah menjadi 5 topik, yaitu ada robotika, internet, AI, IoT, VIR, reality. Nah, kedua pasar tersebut yaitu akan dijadikan oleh pekerja atau profesi menjadi bisnis yang terdisrupsi seperti halnya pasar budaya digital yaitu budaya pasar digital. Selain itu juga akan membentuk generasi milenial yaitu diperkiraan pada tahun 2025 yaitu 70% populasi dunia, 70% pasar digital dunia, dan 70% eksekutif organisasi. Bisa dilihat pada gambar sebelah kiri yaitu merupakan perusahaan-perusahaan yang pendistribusi yaitu ada Gojek, Airbnb, Traveloka, dan yang terdistribusi yaitu ada Nokia,
BlackBerry, Kodak, Yahoo, dan franchise. Nah, selanjutnya adalah bisnis digital e-commerce. Yang pertama yaitu ada e-business, merupakan suatu definisi yang lebih luas dari e-commerce, yaitu selain termasuk aktivitas jual beli produk dan jasa, juga pelayanan konsumen yang bekerja sama dengan para mitra atau bisnis. Selain itu juga e-business menyediakan pembelajaran bisnis melalui e-learning dan pelaksanaan tugas-tugas bisnis internal perusahaan yang dilakukan secara elektronik. Selanjutnya ada e-commerce yaitu proses atau transaksi jual beli serta pengirim atau pertukaran barang dan jasa melalui jaringan komputer termasuk internet. Nah, selanjutnya yaitu 5 tren teknologi yang terus membantu bisnis. Ada AI, IoT, machine learning, fintech, big data and analytics, dan other digital teknologi. Selanjutnya yaitu apa yang dimaksud IoT. IoT atau Internet of Things adalah konsep yang menggambarkan jaringan perangkat fisik yang terhubung ke internet dan dapat saling berkomunikasi serta bertukar data. Nah, gambar di bawah ini merupakan contoh penerapan IoT pada area rumah, yaitu ada smart lampu, ada WiFi, ada lemari pendingin, dan eh, ada genteng yang bisa merubah suhu panas maupun suhu dingin. Selanjutnya ada cara kerja IoT. Yang pertama yaitu eh, perangkat IoT memiliki sensor yang mengumpulkan data dari objek yang akan diukur. Contohnya seperti sensor suhu, sensor salinitas, sensor pH, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada transmisi data. Data yang ditransmisikan ke cloud melalui gateway perangkat telemetri. Gateway menggunakan komunikasi seluler dan satelit untuk mengirimkan data seperti Bluetooth, LoRa, DDS, MQTT, REST, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ketiga yaitu pengolahan data, di mana setelah data sampai di cloud, platform IoT memprosesnya. Pemrosesan biasanya sederhana, memeriksa kisaran objek yang diteliti yang dapat diterima atau bisa lebih rumit menggunakan visi komputer pada video untuk mengidentifikasi objek. Selanjutnya ada visualisasi data. Data yang diproses menjadi berguna bagi pengguna akhir dengan memberikan visualisasi data kepada pengguna. Pemberitahuan visualisasi bisa melalui email, teks, pesan, atau bisa melihat aplikasi secara langsung. Selanjutnya yang kelima yaitu analisis dan prediksi data. Untuk memanfaatkan data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu, analisis data memanfaatkan data historis untuk memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Nah, jadi kesimpulannya, semakin banyak perangkat yang terhubung ke internet setiap hari membuat hidup kita lebih mudah dan lebih efisien. Produk-produk pintar seperti machine learning dapat dikontrol dari jarak jauh melalui ponsel atau komputer yang saya gunakan. Selanjutnya ada tools teknologi yang berkembang pesat dalam tren digital. Yang pertama yaitu ada IoT, AI, blockchain, machine learning, virtual reality, augmented reality, dan cyber security, cloud computing, financial technology atau fintech, lalu ada 5G network, ada big data, robotic, deep learning, dan health technology. Nah, berikutnya adalah contoh perkembangan tren digital di bidang kelautan. Ada satu data KKP dan Trackfish. Selain itu juga terdapat KKP statistik di platform. Nah, berikutnya adalah pemrograman komputer dasar. Nah, untuk bahasa pemrograman sendiri yaitu serangkaian instruksi yang memberi tahu komputer apa yang harus dilakukan. Selain itu, gambar di samping merupakan pemanfaatan bahasa pemrograman seperti JavaScript, MATLAB,
Google Earth Engine, dan RStudio. Lalu juga ada Python. Nah, berikutnya ada studi kasus mengenai pemanfaatan bahasa pemrograman menggunakan Google Earth Engine untuk pemetaan genangan banjir di Kabupaten Grobogan pada tahun 2022 dan tahun 2023. Nah, bisa dilihat pada tahun 2022 yaitu warna biru. Warna biru tua merupakan area yang tergenang banjir setelah dilakukan analisis menggunakan Google Earth Engine. Nah, untuk warna biru pada tahun 2023 yaitu mendapatkan nilai yang cukup luas. Seperti halnya tahun 2022 yaitu mendapatkan nilai luasan area genangan banjir yaitu sekitar 242,68 kilometer persegi, dan pada tahun 2023 yaitu area genangan banjir cukup meluas yaitu sekitar 409,44 kilometer persegi. Adapun kecamatan yang tergenang banjir pada tahun 2022 yaitu di Kecamatan Keradenan, Pulau Kulon, Garingan, Wirosari, Tawangharjo, Grobogan, Purwodadi, Brati, Penawangan, Godong, Gubuk, Tegowanu. Sedangkan pada tahun 2023 cukup meluas hingga ke Kecamatan Karangayu, Gapus, dan Tora-Tora. Sekian video kali ini mengenai review materi transformasi digital. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.